Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa di ruang Zoom dalam kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah, kita melanjutkan kajian tafsir dari kitab Tafsir Al-Karimir Rahman, kitab tafsir Kalamil Mannan, yang mana kita sampai pada surah Al-Baqarah di ayat yang ke-144. Ya, kita akan membahas saya pikir dua ayat saja, tapi cukup panjang ini, ada setengah halaman, ya, dua ayat 144 sampai 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Qad nara, sungguh ya terkadang kami melihat, kata Allah, taqalluba wajhika fis sama', yaitu pandangan kamu itu wahai Muhammad ya mengarahkan ya ke arah langit. Ya. Artinya di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke atas langit dengan harapan beliau ingin ketika melaksanakan sholat itu menghadap kiblat, yaitu menghadap ke Ka'bah, bukan lagi ke Baitul Maqdis. Ya, jadi Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berada di Madinah, kurang awal-awal keberadaan beliau di Madinah, kurang lebih 1,5 tahun, kiblat beliau itu menghadap Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah. Bukan ke Ka'bah yang ada di Mekah, tapi ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Ya. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad SAW menginginkan dia ketika sholat dan para sahabatnya agar menghadap ke Ka'bah, bukan lagi ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Maka beliau pun menghadapkan wajahnya ke langit, ya, melihat-lihat ke langit, ya, karena berharap Allah Subhanahu wa taala memalingkan kiblat beliau dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina berubah ke arah Ka'bah yang ada di Mekah. Ya. Kemudian apa kata Allah? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya, falanuwalliyannaka, sungguh kami, kata Allah, ya, pasti ya memalingkan kamu, memalingkan wajahmu menghadap kiblat yang engkau suka, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memalingkan kiblat kaum muslimin yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, dipalingkan
ke arah Ka'bah yang ada di Mekah. Ya, sehingga sejak berlalu 1,5 tahun itulah, sehingga ketika sudah berakhir 1,5 tahun, maka kiblat kaum muslimin itu pun berpindah ke arah Ka'bah dan seterusnya sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Maka kita juga sebagai umat Rasulullah SAW, maka kiblat kita ketika kita sholat yaitu menghadap ke Ka'bah. Ya, oleh karenanya Allah mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hendaklah engkau ya Muhammad hadapkan wajahmu itu, ya, menghadapkan wajahmu itu, badanmu itu, dan wajahmu ke arah syatral masjidil haram, ke arah al-masjidil haram, atau ke arah Ka'bah yang ada di al-masjidil haram atau yang ada di Mekah. Ya, disinilah Allah SWT perintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu juga kepada kita sebagai umatnya, untuk menghadapkan wajah kita, badan kita, posisi kita menghadap Ka'bah pada saat kita melaksanakan ibadah termasuk salat. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, dimanapun kalian dan dimanapun kalian berada, kata Allah, maka hendaklah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian, memalingkan wajah-wajah kalian ke arah Ka'bah. Ya, jadi dimanapun kita berada, ya, apakah di lautan, di daratan, di bagian timur, bagian barat, utara, selatan, maka kita ketika kita sholat, maka kita harus menghadap kiblat yang ada di Ka'bah, ke arah kiblat atau ke arah Ka'bah yang ada di Mekah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu umat Yahudi diberikan kitab Taurat dan umat Nasrani diberikan kitab Injil, mereka sungguh mengetahui bahwasanya menghadap ke arah Ka'bah itu adalah hak, ya, adalah kebenaran yang bersumber dari Tuhan mereka. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kaum muslimin ketika sholat untuk menghadap ke Ka'bah. Maka itu adalah perkara yang hak karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Yahudi dan Nasrani dia mengetahui bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu merupakan syariat yang Allah syariatkan kepada Rasulullah dan umatnya untuk menghadap ke arah kiblat di Ka'bah ketika melaksanakan salat. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan sekali-kali Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, jadi umat Yahudi artinya mereka mereka menanyakan kenapa kaum muslim itu berpindah kiblatnya, kenapa tidak tetap saja kiblatnya sebagaimana selama ini dia menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi umat Yahudi dan umat Nasrani ingin bagaimana kaum muslimin, yaitu Nabi dan para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin itu tetap ketika sholat itu menghadap ke kiblat mereka, yaitu ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Ya, padahal mereka sudah tahu bahwasanya suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan palingkan kiblat kaum muslimin kepada Ka'bah itu. Iya, tetapi mereka artinya tahu kebenaran tetapi mereka menolak kebenaran tersebut. Ya, tahu kebenaran tapi mereka menolak kebenaran tersebut seolah-olah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu menghadap ke Ka'bah itu bukan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal menghadap ke Ka'bah dalam melaksanakan sholat, kiblat kaum muslimin menghadap Ka'bah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Yahudi tahu itu, orang-orang umat Nasrani tahu hal itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka
ya artinya menyembunyikan kebenaran tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai atas apa yang mereka lakukan. Iya, kebencian mereka yang mereka simpan kepada kaum muslimin, ya itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka lakukan dari kalangan umat Yahudi dan umat Nasrani. Wala in ataital ladina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan jika sekiranya engkau yang Muhammad mendatangi mereka, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab, yaitu kitab Taurat kepada umat Yahudi dan kitab Nasrani, kitab Injil kepada umat Nasrani, bikulli ayat, dengan segala petunjuk, dengan segala dalil, dengan segala landasan dan hujjah-hujjah, matabi'u qiblatak, maka mereka tidak akan mengikuti kiblat kamu, yaitu untuk menghadap ke Ka'bah. Ya. Jadi ya artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau menjelaskan kepada umat Yahudi bahwasanya menghadap ke Ka'bah itu merupakan perintah Allah, ya berdasarkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tetapi umat Yahudi ya tidak akan mendengarkan hujah-hujah tersebut. Ya, meskipun mereka tahu ya itu adalah kebenaran, tapi mereka tidak akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau juga Muhammad ya tidaklah mengikuti kiblat mereka. Ya, jadi di sini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi kita untuk tidak mengikuti kiblat mereka. Ya, untuk tidak mengikuti kiblat mereka. Jadi kiblat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya sampai akhir hayatnya, sampai hari kiamat kelak, yaitu menghadap ke kiblat. Sedangkan umat Yahudi dan Nasrani mereka tetap memilih untuk terus berada pada kiblat yang mereka hadapkan selama ini, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Ya, jadi sebenarnya bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala palingkan kiblatnya menghadap ke Ka'bah, tetapi pada esensinya bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang mana menyeru kepada umat Yahudi dan umat Nasrani ini untuk memeluk ya Islam, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mereka. Ya, termasuk juga arah kiblat mereka. Tetapi umat Yahudi lebih memilih ya tetap pada pendirian mereka, yaitu artinya pada apa yang mereka yakini meskipun sudah menyimpang dari jalan yang lurus. Begitu juga umat Nasrani juga telah menyimpang dari jalan yang benar. Ya, oleh karena itulah di sini Nabi kita Muhammad SAW yang memiliki prinsip, ya Allah berikan prinsip kepada beliau untuk tidak mengikuti ajaran mereka, untuk tidak mengikuti agama mereka, tidak untuk mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblat ba'd, dan sebagian mereka ya tidak mengikuti kiblat sebagian yang lainnya. Ya. Ya, artinya di antara mereka pun ya tidak saling mengikuti kiblat mereka. Mereka pun terjadi perpecahan di tengah-tengah mereka, ya. Saling tidak mengikuti apa yang mereka lakukan di antara mereka. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin.
Dan jika engkau yang Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, ya, yaitu tetap pada pendirian menghadap ke Baitul Maqdis, mengikuti ajaran mereka, mengikuti penyimpangan-penyimpangan mereka. Jadi apa yang mereka lakukan, jalankan berupa agama seperti itu hawa nafsu saja. Ya, bukan agama yang lurus, bukan agama yang benar-benar murni yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam yang terdapat dalam kitab Taurat yang sebenarnya. Begitu juga umat Nasrani tidak mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam yang tertuang dalam kitab Injil yang masih murni, tetapi mereka telah melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap kitab Taurat, melakukan penyimpangan terhadap kitab Injil, sehingga mereka telah keluar dari jalur yang benar, dari jalannya Nabi Musa mereka keluar. Begitu juga mereka telah keluar dari jalannya Nabi Isa alaihissalam yang lurus. Ya, sehingga Allah mengatakan jika engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, nafsu-nafsu mereka, jadi mereka beragama bukan dilandasi oleh yang hak, tetapi dilandasi oleh hawa nafsu saja. Karena mereka telah mengubah isi-isi Taurat, telah mengubah isi-isi Injil dengan tangan-tangan mereka, ya, sehingga yang terjadi adalah penyimpangan, bukan bukan agama yang lurus, ya. Mimba di maja akamil ilm, setelah datang ilmu kepada engkau. Jadi jika sekiranya artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada Nabi Muhammad, tentu juga kepada kita, setelah datangnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak diperkenankan untuk mengikuti hawa nafsu umat Yahudi dan umat Nasrani. Iya, tidak diperkenankan mengikuti kiblat mereka, ajaran mereka, keyakinan mereka, ya, perilaku mereka. Karena apa yang mereka lakukan itu hanyalah hawa nafsu saja, mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti kebenaran, bukan mengikuti Allah dan Rasulnya. Iya, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan ilmu dari Allah, telah mendapatkan petunjuk dari Allah kebenaran, yaitu berupa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan warning, ya, peringatan kepada Nabi Muhammad untuk tidak mengikuti ajaran umat Yahudi, ya, karena ajarannya adalah ajaran yang penuh dengan hawa nafsu saja, ya, mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Innaka idzal laminadh dhalimin. Kalau begitu, artinya jika engkau tetap mengikuti ajaran mereka, hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan mereka dalam beragama, hawa nafsu mereka dalam beragama, maka engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Ya, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada mengikuti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sampai beliau meninggal dunia tidak mengikuti hawa nafsu umat Yahudi dan umat Nasrani, tidak mengikuti ajaran-ajaran mereka. Ya, Nabi Muhammad terus istiqomah di atas ajaran Islam, ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, tetap menghadap ke kiblat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ke arah Mekah, ke arah Ka'bah atas petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Begitupun juga kita sebagai umat Rasulullah juga kita harus mengikuti jejak beliau untuk terus menghadap ke kiblat, ke Ka'bah pada saat kita melaksanakan sholat misalnya, ya, pada saat kita juga melaksanakan tawaf juga kita menghadap ke Ka'bah dan seterusnya. Begitu juga kita tetap terus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, dan jangan kita tertipu dengan ajaran-ajaran umat Yahudi dan Nasrani yang mana mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka dalam beribadah. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya. Dua ayat terkait tentang masalah perubahan arah kiblat, ya, yang mana dulu arah kiblat kaum muslimin itu ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, kemudian Allah ubah kiblat kaum muslimin sampai sekarang, sampai hari kiamat, yaitu menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah. Ya, barangkali ini yang bisa sampaikan. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanyakan tentang dua ayat ini? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya.
tentu yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami. Kami undur diri, kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.